Yes, welcome to day 2. Dimana kita akan lanjut ngebahas topik yang kemarin yang aku bilang kamu harus ikutin kuis 10 menit itu. Kalau nggak kerjain, nggak apa-apa, aku akan terbahas. Oke, kita akan bahas mindset yang dimiliki orang sukses berdasarkan riset, of course, ya. Yaitu locus of control. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah ikut kuis kemarin, itu sebenarnya ngetes locus of control kamu tuh apa. Nah, locus of control adalah pandangan seseorang tentang seberapa besar kontrol yang mereka miliki atas apa yang terjadi di hidup mereka. Belum kebayang kah? Kalau belum nggak apa? Contoh. Nah, ada dua nih, internal dan external. Ya, tapi ingat ini adalah sebuah spektrum, jadi nggak kayak orang yang 100% internal atau 100% eksternal, tapi most of us itu di antaranya lah ya. Di antara dua ini, tapi mana yang lebih dominan aja. Nah, internal locus of control artinya kamu sebenarnya melihat bahwa kamu tuh punya kontrol akan kehidupan kamu, atas segala hal yang terjadi di hidup kamu. Jadinya kamu lebih optimis tentang kehidupan dan menyadari bahwa hidup itu ya naik turun ya, ada positif, negatif, naik turun. Akan lebih terbuka sama solusi dan cara baru, bertanggung jawab sama hidup, dan bangkit lebih cepat saat terkena masalah. Ini adalah Ini adalah hal yang kamu rasakan kalau kamu punya internal locus of control, atau lebih dominannya internal. Nah, kemudian ada yang satu sisi lagi ya, tapi ini ingat, ini sisi ekstrim, sedangkan kita semua mostly ya in between. Ya, jadi orang yang lebih punya external locus of control biasanya akan lebih pesimis sama kehidupan. Kenapa ya? Karena mereka merasa nggak punya banyak kontrol akan hidup. Lebih kerasa kayak hopeless ya, kerasa pasrah aja sama kehidupan. Kemudian juga akan cenderung menyalahkan orang lain atau kondisi saat terjadi hal buruk. Misalnya, salah orang tuaku, salah temanku, atau salah kondisi luar kayak ekonomi, negara, ya, politik, dan lain-lain. Nah, terus akan merasa seperti korban, atau ya singkatnya victim mentality, merasa seperti korban akan kehidupan. Terus juga suka berandai-andai, andaikan saja kalau aku dulu sekolah S1. Coba aja kalau aku umurnya masih 20 tahun ya, misal gitu-gitu ya. Dan akibatnya akan lebih sulit bangkit dari kegagalan. Nah, dari dua ini ya, mana yang lebih relatable sama kamu ya dari kalimat ini aja. Ini kalau misalnya kamu gak ikut tesnya kemarin, gak apa-apa. Aku rasa sih kita akan lumayan kebayang lah, kita itu lebih kemana sih ya antara internal atau eksternal. Nah, contoh biar lebih kebayang lagi. Misalnya kamu pas sekolah nih ujian, ya, dan kamu sulit ujiannya, susah banget ya. Orang yang punya, atau anak-anak nih yang punya internal locus of control, dia akan ngerasa, tesnya susah ya, tapi nggak apa-apa. Aku udah belajar dan mempersiapkan ujian ini dengan baik ya. Apapun hasilnya, yang penting aku udah belajar dan mempersiapkannya. Ingat, internal itu maksudnya bahwa orang itu tuh merasa punya kontrol akan hidupnya. Merasa sepenuhnya in control akan hidupnya. Ya, ingat aja, kalau internal itu artinya dia bertanggung jawab sama hidupnya sendiri ya. Internal, sendiri, dalam gitu. Nah, sedangkan kalau orang yang punya external locus of control, dia mungkin akan berpikir kayak gini, tesnya sulit ya, ini mah semua orang juga pasti nggak bisa, paling ntar yang dapat nilai bagus hoki atau nyontek atau nyogok, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya. Kebayang gak sih ya? Jadi orang yang punya external locus of control ini akan cenderung lebih menyalahkan keadaan dan situasi, dan nggak sepenuhnya bertanggung jawab atas aksinya atau apa yang terjadi akan dirinya. Ya, oke, biar lebih ngerti lagi, aku contoh lagi ya biar ngerti. Misalnya ada orang yang di layoff, ya, dipecat atau di PHK atau di apapun dari perusahaannya. Nah, orang yang lebih punya internal locus of control, dia akan berpikir kayak gini, ya aku di PHK, tapi udah, oke, ini udah kejadian,
Yang penting sekarang aku fokus aja ke hal-hal yang bisa aku lakukan. Misalnya aku perbaikin CV, apply di company baru, manage dana darurat ya, financial, biar enggak miskin gitu ya misalnya, atau apapun lah, intinya dia langsung fokus ke hal yang bisa dilakukan untuk ya kembali untuk berjuang lagi lah gitu setelah di PHK ya. Walaupun kondisi ini ya tentu saja ini tuh hal-hal yang dia nggak bisa kontrol, tapi dia akan lebih memilih fokus ke hal yang dia bisa kontrol ya gitu ya. Nah, kalau external locus of control mungkin akan berpikir seperti ini, ya gue di PHK, emang nih si bos perusahaan ini tuh nggak suka sama gue, belum lagi kondisi ekonomi lagi nggak bagus, si company juga punya requirement yang nggak ngotak ya, masa disuruh udah punya pengalaman 5 tahun sebelum umur 25 gitu-gitu, ini mah gue mustahil dapet kerja ya. Ini salah politik, salah negara, salah ekonomi, salah Indonesia, salah segala hal gitu ya. Kebayangkah? Ini mungkin versi ekstrim, dan sekali lagi kita mostly ya di antara dua ini ya. Berasa kan ya bedanya? Nah, secara singkat, orang yang lebih sukses, by the way ini berdasarkan penelitian dan riset, orang yang sukses ini bertanggung jawab atas hidupnya sendiri atau punya locus of control yang internal. Mereka bertanggung jawab, mau hidup melempari mereka lemon, dia akan membuat lemonade. Itu mungkin peribahasa yang cocok lah menggambarkan locus of control internal ya. Saat dunia melempar kita hal yang buruk, orang yang lebih sukses akan bertanggung jawab sepenuhnya, akan langsung memilih apa yang bisa dia kontrol dibandingkan berlarut dalam hal-hal yang di luar kontrol dia. Nah, inilah penelitiannya. Kalau mau sumbernya aku akan kasih di bawah, di link di bawah. Kalau mau belajar lebih lanjut ya nggak apa-apa, boleh banget. Aku sangat rekomen kamu belajar dari jurnal-jurnal seperti ini karena sangat membuka wawasan kita ya. Jadi dijelaskan kalau orang yang punya internal locus of control juga cenderung hidup lebih sehat ya. Mereka bertanggung jawab sama kesehatan mereka ya, pola makan lebih bagus, olahraga, bahkan juga menyimpan duit atau menabung investasi lebih bijaksana karena dia tahu kalau gue sekarang ini berjaga-jaga ya, masa depan dia akan lebih terjamin. Nah, terus juga orang-orang yang punya internal locus of control juga akan lebih tahan sama gejolak kehidupan yang naik turun ya, juga akan lebih setelah di PHK pun misalnya dia akan bisa cari kerja lagi yang baru yang cepat ya gitulah. Jadi karena mereka lebih bersemangat untuk mencari kerjaan baru, nggak pasrah aja setelah di PHK ya. Ini semua dari riset ya guys, jadi wah keren banget. Ini juga ada lagi nih, jadi orang yang punya internal locus of control benar-benar internal locus of control ini menentukan kesehatan, bahkan kebahagiaan sama kepuasan hidup ya. Ini semua tentu saja masuk akal ya, karena orang yang merasa lebih punya kontrol akan hidupnya ya pasti akan merasa lebih semangat ya kan, kayak oh ya gue tuh punya dalil bener juga sih, punya kendali loh akan hidup gue bisa hidup lebih baik kalau gue berusaha hal-hal yang di bawah kontrol gue gitu. Sedangkan orang yang punya external locus of control, mereka cenderung lebih pasif dalam menjaga kesehatan ya, bahkan juga akan meningkatkan stres, bahkan kesehatannya lebih kurang karena nggak jaga pola makan, pola kesehatan, kurang tidur, merokok, dan lain-lain gitu. Jadi bayangkan ya, ternyata ada ya karakteristik atau mindset yang bisa mempengaruhi seberapa bahagia kita di kehidupan. Aku rasa ini lumayan, ini sangat sangat mengubah pandanganku loh tentang mindset. Ternyata mindset itu benar-benar berkorelasi dengan hidup kita, kebahagiaan, kesuksesan, hubungan, kesehatan, kayak gila, wow. Nah, ini hasilku, aku share ya, karena aku juga mau share hasilku. Nah, kalau kamu udah ada dapet hasilnya, jangan lupa screenshot, terus ditaruh di worksheet ya, kan aku udah kasih area tuh. Screenshot kamu taruh di sini ya, biar kamu bisa nanti siapa tahu ya, bertahun-tahun setelah ini ngetes lagi, udah berubah ya, siapa tahu ya. Nah, ini hasilku 56 ya, masih merah sebenarnya kalau dites ya, masih lumayan merah. Jadi aku sebenarnya
5-6 berarti 6 poin lebih menuju ke internal, tapi masih setengah-setengah. Disebut sebagai mixed attribution style. Artinya aku ya setengah-setengah lah ya. Emang aku udah bilang kan di awal kalau aku tuh cenderung realistis. Karena aku tahu orang sukses di luar sana yang gak sepenuhnya karena dia bekerja keras dan lain-lain, tapi juga karena hoki, karena keluarga, karena hal-hal lain ya. Aku pun memahami kondisi orang tuh semua gak ada yang sama, bukan hanya karena kerja keras doang ya. Aku percaya ada faktor lain di luar kerja keras, itu ya sukses ya, hoki lah, ya keluarga lah, ya privilege lah ya kan. Tapi masalahnya, itulah kenapa juga aku nggak suka buat konten yang kayak kalau mau sukses tinggal ubah mindset aja ya, atau mindset pengubah kesuksesan ya, karena aku rasa itu nggak itu nggak adil buat orang-orang yang memang hidup di kondisi yang berbeda. Itulah kenapa aku nggak mau menyuapi orang dengan konten yang seperti itu, karena itu nggak membantu menurutku. Malah jadi kayak orang merasa bersalah gak sih, kayak jadi gue sukses, gue gagal karena gue nggak punya mindset seperti ini gitu ya, kayak aku nggak suka. Nah, tapi itulah kenapa juga aku menjelaskan ini secara edukasi dan di masterclass ini, karena aku tahu kamu emang mau berubah ya, karena aku tahu kamu emang mau mengubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Dan the only way mindset yang cuman bisa mengubah hidup kamu adalah mindset yang seperti ini. Ini adalah satu-satunya pilihan. Ya. Nah, locus of control ini dipengaruhi oleh apa? Banyak. Bisa temperamen, nanti aku akan jelaskan juga di modul ketiga. Temperamen, kepribadian, juga trauma masa kecil itu pengaruh juga ke locus of control kita. Kalau kamu mau mengubah hidup kamu ke arah yang lebih baik, mau gak mau, locus of control kamu harus lebih internal. Mau gak mau, gak ada pilihan lain. Riset udah menemukan kalau ada mindset tertentu yang link to sukses. Jadi gak ada pilihan lain. Kalau misalnya kamu masih punya locus of control yang eksternal seperti aku dulu, gak ada pilihan lain selain untuk mengubah mindset ke arah internal. Jadi kita harus melatih diri kita untuk bertanggung jawab 100% terhadap hidup kita sendiri. Mau gak mau, ini ini adalah satu-satunya mindset yang works kalau misalnya kita mau mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Yap, jadi mau dunia memang bobrok, mau ekonomi emang gak bagus, gak ada pilihan lain. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau mengubah circumstance kita, hidup kita, masa depan kita, satu-satunya cara adalah untuk mengubah mindset kita dari eksternal, dari victim mentality menjadi kita take full responsibility of our life. That's the only way, dan ini harus dilatih. Nah, gimana cara mengubah locus of control eksternal menjadi internal? Kan pertanyaan selanjutnya ini. Kita akan bahas di day 3. Karena banyak sekali dari mindset ini yang saling berhubungan satu sama lain. Kita melatih satu mindset, itu akan reinforce mindset lain ya. Jadi saling berhubungan semua ini. Itulah kenapa melatih kelima mindset ini, kegigit. 5 mindset ini akan mengubah dan membuat locus of control kita lebih ke arah internal ya. Kita bahas besok di day 3. See you tomorrow. Peace.